Halo guys, para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri kalian untuk nonton video saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu ya. Mungkin juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Di video kali ini saya akan membahas PT Cikarang Listrindo. Ini perusahaan setrum menyetrum, kode sahamnya adalah POWR. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, perusahaan Cikarang Listrindo ini merupakan penyedia listrik swasta yang beroperasi paling lama di Indonesia. Jadi dia merupakan IPP paling pertama di Indonesia, swasta ya, swasta. Dan memulai bisnisnya di tahun 1993 dengan kapasitas pertamanya cuma 60 MW. Dan pelanggan utamanya adalah pelanggan kawasan industri sebesar 74%. Ini per 9 bulan 2019 ya. Dan juga PLN 26%. Orang-orang tertarik dengan saham ini karena kalau misalnya kita jadi pelanggannya si Cikarang Listrindo, ya mau nggak mau kita mesti bayar listrik dong ke perusahaan ini. Kalau nggak nanti kita nggak disalurin listrik. Ya kalau kita nggak disalurin listrik, ya akhirnya kita nggak bisa beroperasi. Dan kebanyakan pelanggan-pelanggannya ini datang dari berbagai macam sektor yang akan kita bahas nanti ya. Nah, ini di tahun 93 mulai dengan 60 MW ya, penyedia tenaga listrik swasta ya, yang paling lama di Indonesia. Terus bertumbuh perlahan sampai dia go public dengan kapasitasnya 864 MW, lalu meningkat lagi menjadi 1144 MW sampai sekarang ya 2020. Nah, ini CAGR-nya 12,5%. Sangat baik ya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia aja cuman sekitar 5% atau bahkan kurang ya dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2020 ini ada kemungkinan Indonesia pertumbuhan ekonominya bisa mendekati 0% atau bahkan minus karena adanya pandemi COVID-19. Nah ini per 30 September 2019 Perseroan memiliki 1144 MW ya kapasitas pembangkit listriknya. Ini terdiri dari PLTGU dan PLTG sebesar 864 MW dan juga PLTU sebesar 280 MW. Jadi ada yang pakai batu bara, ada yang pakai gas atau diesel. Nah, ini merupakan IPP pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, memiliki pelanggan lebih dari 2.400. 68% pelanggannya ini merupakan pelanggan perseroan selama lebih dari 10 tahun, jadi loyal banget ya. Soalnya mau nggak mau kan beli listrik sama perseroan, seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Dan industrinya beragam banget, ada dari otomotif, elektronik, plastik, makanan, consumer goods, dan juga tekstil serta industri berat. Nah, kalau masalah harga, ya ini udah ada formulasinya dari pemerintah, jadi mau nggak mau para pelanggannya juga ya udah setuju gitu, karena memang memiliki formulasi dari pemerintah dan penyesuaian otomatis terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Jadi kalau misalnya harga batu bara naik, ya udah berarti tagihannya akan naik. Kalau misalnya harga batu bara turun, ya harganya akan turun. Jadi memang masih aman lah buat perseroan untuk menjaga marginnya. Jadi nggak terlalu terpengaruh kalau COGS naik, ya udah dia bisa menaikkan harga jualnya atau biaya sewa listriknya seperti itu. Nah ini seiring bertumbuhnya jumlah kapasitas milik perseroan, kinerjanya juga terus meningkat ya secara berkesinambungan. Jadi ini penjualan neto itu naik dari 566 juta US menjadi 574 lalu menjadi 588 di tahun 2019 ya, 588 juta US. Laba bersih juga cenderung meningkat dari 107 di tahun 2017 menjadi 113 juta US. Jadi ini sangat baik ya kinerjanya, dari waktu ke waktu cenderung meningkat sehingga perseroan bisa membagikan dividen secara cukup rajin. Nah, terus kita pengen lihat kira-kira kinerjanya si perusahaan ini di first half ini seperti apa. Nah, first half 2020 ternyata kinerja perseroan tidak luput dari pelemahan ekonomi dunia karena
pelemahan ekonomi Indonesia lah ya, karena adanya pandemi COVID-19. Revenue turun dari 288 juta menjadi 231 juta US. Laba kotor juga turun 104 menjadi 91. Akhirnya laba bersihnya turun dari 55 juta US menjadi 36 juta US. Nah ini karena begini, walaupun kita sebagai pelanggannya si POWR kita mesti bayar listrik, tapi kalau misalnya kita punya bisnis ternyata lesu, sepi, ya mau nggak mau kita tutup dong pabrik kita atau usaha kita di wilayahnya si POWR ini, atau mengurangi penggunaan listrik secara cukup signifikan. Ya karena kita produksi barang buat apa juga, nggak ada yang beli kan, mendingan kita kurangin kapasitas produksi kita, terus kita jadi bayar listriknya juga lebih sedikit ke si POWR ini. Nah makanya adanya penurunan ekonomi ini sangat berpengaruh bagi si Cikarang Listrindo ini, dan terlihat dari laporan keuangannya di first half 2020 turunnya cukup lumayan ya, dari 55 juta US menjadi 36 juta US. Nah cuman di second half 2020 ekonomi kan udah mulai berputar lagi, udah mulai membaik. Nah itu kita mesti lihat lagi kira-kira kinerja si POWR ini akan membaik atau tidak. Itu tergantung dari customer si perseroan, apakah sudah mulai berproduksi secara normal lagi atau tidak. Tapi kalau menurut saya produksinya mungkin belum normal ya, tapi udah mulai membaik jika dibandingkan dengan second quarter di tahun 2020 ini. Nah yang paling menarik dari POWR ini setelah saya baca-baca ya, ini adalah saya dapat dari slide-nya si POWR di materi Public Expose 2019. Ini ada namanya analisis nilai aset dengan metode replacement. Jadi ini PLTU, PLTG dan PLTGU punya perseroan ya, ada 646 MW, ada 218 MW, ada 280 MW ya. Nah, ini kalau misalnya perseroan mau membangun yang sama persis seperti ini memerlukan biaya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya dicek, ini memerlukan biaya sekitar 1,4 miliar US. Jadi memang biaya investasi buat bikin pembangkit listrik ini sangat-sangat mahal ya. Jadi kalau kita mau membuat pembangkit listrik yang sama persis dengan POWR, nah itu kita perlu mengeluarkan uang sekitar 20-an triliun, which is sangat mahal. Dan tentu nggak mudah juga ya, karena walaupun kita bisa bangun dengan uang segitu banyak, tapi untuk mendapatkan izinnya itu nggak semua perusahaan bisa dapat. Nah, dan si POWR ini bisa mendapatkan izin untuk mengoperasikan pembangkit listrik di daerah Cikarang sana. Ya, jadi ini sangat menarik. Jadi replacement cost untuk pembangkit listrik ini sekitar 20-an triliun ya. Nah, ini saya rangkum di sini sekitar 20,3 triliun dengan asumsi US dollarnya 14,5 ya. 14.500 per US dollar. Dan kita kalau misalnya lihat di laporan keuangannya si perseroan, jumlah liabilitasnya itu sekitar 10 triliun. Nah, jadi kalau misalnya kita kurangin biaya replacement 20,3 triliun dikurangin dengan jumlah liabilitas, itu dapatnya sekitar 10,3 triliun. Nah, kapitalisasi pasar sekarang di harga 655 per lembar itu adalah 10,54 triliun. Nah, makanya kalau boleh dikatakan harga saham si POWR ini memang sudah berada di fair value-nya atau di kisaran 655 per lembar. Nah, tinggal upside potensialnya adalah kalau misalnya si perseroan bisa menambah lagi jumlah pembangkit listriknya sehingga replacement cost-nya akan meningkat lagi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan pendekatan replacement cost ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan lain dan kita melihat secara PER dan PBV, PER-nya ini atau price to earning ratio 10,17 kali. Price to book value-nya di 1,06 kali. Nah, price to book value-nya si perseroan ini termasuk rendah dibandingkan dengan historinya yang biasanya cukup tinggi. Jadi
udah cukup mulai menarik ya kalau misalnya dilihat dari sisi multiple PE ratio dan juga PBV ratio. Dan yang cukup menarik lagi lainnya, perseroan rajin membagikan dividen. Ya, perseroan rajin membagikan dividen, dan terakhir perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sekitar Rp41 per lembarnya. Nah, kalau di harga 655 per lembar, ini dia mendapatkan dividen yield sebesar 6,2% per tahun ya, per tahun. Nah, cuman masalahnya come date sudah lewat di tanggal 27 Juli. Nah, cuma kalau misalnya tahun depan ternyata perseroan memutuskan untuk membagikan dividen dengan jumlah yang sama, tentu kalian akan mendapatkan dividen yield sebesar 6,2%. Kalau misalnya tahun ini ternyata labanya cukup baik atau bahkan meningkat karena second half mungkin ekonomi pulih, ya bisa jadi jumlah dividen yang dibagikan akan lebih besar daripada tahun ini, ya 41 per lembar ini. Oke, demikian dari saya, sedikit analisa tentang PT Cikarang Listrindo atau kode sahamnya POR. Jadi kesimpulannya adalah ini perusahaan IPP yang swasta pertama ya di Indonesia yang sekarang harganya sudah berada di fair value-nya dengan menggunakan replacement cost metodenya ya. Jadi replacement cost 20,3 triliun dikurangin total liabilitasnya sekitar 10 triliun. Nah, dapat deh angkanya di kisaran 10 triliunan juga atau di kisaran 600-an per lembar sahamnya. Nah, buat kalian yang tertarik buat menjadi perseroan yang memiliki pembangkit listrik, mungkin bisa consider buat beli sahamnya si POR ini atau Cikarang Listrindo. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya. Di like juga kalau misalnya videonya bermanfaat. Selamat berinvestasi.